Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septianingsih Hermawan dari Prodi Kesehatan Masyarakat dari Stikes Wijaya Usada Bogor. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi pada manusia. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ, dimulai dari rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Fungsinya yang pertama adalah melunakkan makanan, mendorongnya sepanjang saluran cerna, mencampurnya dengan empedu dari hati dan dengan enzim pencernaan. Kemudian, menyediakan makanan, air dan elektrolit yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh melalui proses pencernaan. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Kemudian yang kedua ada esofagus. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus. Terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Karena fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung, maka sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting. Yang pertama itu lendir, kemudian yang kedua asam klorida atau HCl, yang ketiga prekursor pepsin atau enzim yang memecahkan protein. Yang keempat ada usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir yang melumasi di usus dan air yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Struktur usus halus itu ada duodenum, jejunum, dan ilem. Yang kelima ada usus besar. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Banyaknya bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi mencerna beberapa bahan dan membantu penyerapan zat-zat gizi. Bakteri berfungsi membuat zat-zat penting seperti vitamin K. Bakteri ini penting untuk fungsi normal dari usus. Struktur usus besar. Usus besar terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid. Terdapat usus buntu atau septum dan umbai cacing atau appendix. Yang keenam ada rektum. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya
Rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada colon descendens. Yang terakhir ada anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar, yang merupakan fungsi utama anus. Kemudian ada pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Pankreas terdiri dari dua jaringan dasar, yaitu acini, yaitu menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kemudian pulau pankreas menghasilkan hormon. Kemudian ada hati. Hati merupakan sebuah organ yang besar di dalam badan manusia dan memiliki beberapa fungsi. Beberapa diantaranya berhubungan dengan pencernaan. Yang terakhir ada kantung empedu. Kantung empedu adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 mili empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Empedu memiliki dua fungsi penting, yaitu yang pertama membantu pencernaan dan penyerapan lemak, kemudian yang kedua berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol.